Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur telah tersampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita bersama. Salawat dan salam teruntuk kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah salat asar yang memuliakan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat yang ke-39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Wa inna minal mujahara ay ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allahu 'alayhi fayaqulu ya fulan amiltu al-barihah kadza wa kadza wa qad bata yastuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi 'anhu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah asar yang muliakan Allah. Sebagaimana firman Allah yang telah kita bacakan tadi, Allah ingatkan kepada kita dalam rangka untuk ikhtiar kita, upaya kita agar kehidupan kita ini lebih bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini mengingatkan kepada kita, siapa saja yang bertaubat kepada Allah setelah melakukan kejahatan dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam hadis Rasulullah SAW, Rasul ingatkan kepada kita, setiap umatku akan diampuni Allah kecuali kaum mujahirin. Siapakah kaum mujahirin itu? Mujahirin itu adalah orang-orang yang melakukan dosa pada malam hari, kemudian Allah menutup aib dosanya itu pada subuh hari. Akan tetapi pada siang harinya dia menyampaikan dosanya itu, mengumbar dosanya itu kepada orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menutup aib dosanya itu agar tidak diketahui oleh orang lain, tapi malah dia mempertontonkan atau bangga dengan dosa yang ia kerjakan. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tentu dalam hal ini kita menyadari sepenuhnya, dalam setiap langkah kehidupan kita menyadari ada peluang untuk berbuat dosa, ada peluang untuk berbuat salah. Nah, ketika kesalahan itu mesti kita akui dan kita sadari bahwa itu adalah merupakan kezaliman yang telah kita lakukan. Kalau kita telah berbuat zalim, solusinya apa? Tentu memperbaikinya. Inilah Allah yang ingatkan kepada kita. Wa aslah, memperbaiki kekurangan kita.
menambah segala kekurangan dalam penilaian hidup kita agar lebih bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun persoalannya adalah hari ini, saat ini, tentu kita temukan dalam realita kehidupan kita. Dia menyadari bahwa itu suatu kesalahan. Dia menyadari bahwa apa yang dilakukan itu adalah merupakan dosa yang bernilai maksiat di sisi Allah. Dan Allah sudah tutup aibnya itu. Allah sudah tutup kesalahannya itu agar tidak diketahui oleh orang lain. Tapi kenyataannya dia malah bangga dengan dosa yang dia lakukan. Seharusnya ketika kita sudah sadar dengan kesalahan kita akui itu adalah kekhilafan kita perbaiki. Tapi persoalannya dia sadar itu dosa, sadar itu kesalahan, bukan malah memperbaiki, tapi malah bangga dengan kesalahan yang dia lakukan. Inilah golongan mujahid itu, kata Rasulullah. Mujaharah, orang yang malam hari dia berbuat dosa, pagi harinya aibnya ditutup oleh Allah. Jadi apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini berupa dosa, kalau orang tidak tahu, itu sesungguhnya Allah yang menutup aib kita. Allah yang menutup kesalahan kita itu agar tidak diketahui oleh orang lain. Kalau kita menjadi hal itu, selesai kita memperbaiki diri kita. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Apalagi beberapa hari ke depan kita akan melaksanakan tentu yang namanya dalam berbangsa bernegara. Kita akan memilih pemimpin kita, yang akan memilih perwakilan kita. Jangan sampai nanti kalau kita kaitkan dengan hadis Rasulullah SAW ini, bangga dengan kesalahan, kealfaan yang sudah tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita menerima sesuatu yang akan mengharapkan sesuatu, sesungguhnya nilai kita, harga kita di mata orang yang telah memberikan sesuatu kepada kita hanya sampai situlah nilainya. Dan itu akan kita rasakan 5 tahun ke depan. Belum lagi membahas tentang bagaimana di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menerima sesuatu yang bukan hak kita karena ingin sesuatu, tentu pemberian itu yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Di sisi Allah tentu kita akan hina di atas dunia ini dan juga hina di akhirat nanti. Apalagi kalau seandainya setelah kita menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan yang semestinya, toh ternyata dia memperoleh apa yang diinginkannya, memperoleh sesuatu yang diinginkannya, ternyata dia berhasil, berbangga, bergembira, artinya berbangga dengan jalan yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Boleh jadi kalau kita melakukan hal yang demikian, termasuk orang-orang yang mujahid, orang-orang yang bangga dengan kesalahan, dosa yang dilakukannya dalam kehidupan. Tentu kita berharap, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, selagi waktu masih diberikan oleh Allah kepada kita, mari kita waslaha, memperbaiki kehidupan kita agar lebih bermakna, berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya kita dihormati, dihargai di sisi manusia, tapi ternyata di sisi Allah kita adalah manusia yang hina. Duribat alaihimuz zillah aina ma tuqifu. Kehinaan Allah di mana saja mereka berada, apapun yang mereka lakukan, di mana mereka duduknya, ternyata di sisi Allah hina dalam kehidupannya. Mari kita berupaya dengan segala daya upaya kita, bermohon, meminta kepada Allah, tunjuki ya Allah, siapakah yang akan menjadi pemimpin saya dalam hidup ini, siapakah yang akan menjadi perwakilan saya dalam kehidupan ini. Kalau itu sudah kita lakukan, itu adalah bahagian dari upaya kita, ikhtiar kita,
seandainya kita diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala, kita sudah ada upaya untuk mohon perlindungan, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kajian kita yang singkat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan keberkahannya dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita lebih bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.